Mari kita menaikkan pujian. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus. Ya, salam teman-teman sekalian. Selamat malam ya. Salam, selamat malam. Aduh, luar biasa ya. Penting kita sehat semua ya. Ya, saya berharap kita dalam keadaan sehat supaya tetap semangat ya. Dalam keadaan sehat, semangat terus di dalam melayani Tuhan, dan apapun yang kita lakukan, percayalah kalau sampai hari ini kita masih sehat karena ada pertolongan Tuhan. Amin ya. Dialah sahabat kita yang sejati. Dia adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun mungkin kita seringkali meninggalkan dia, tetapi dia tetap memelihara hidup kita sampai hari ini. Ya, bersyukur kepada Tuhan ya untuk waktu yang berbahagia ini kita boleh berjumpa bersama-sama. Ada teman-teman yang masih ada dari Bali yang setia, ada Ayah Memanjel, ya ada teman saya, sahabat saya Om John baru bergabung, ya luar biasa ya. Ada juga dari Malang ya, ada adik-adik, ada Om Rinto dan teman-teman, ada adik Elsie juga, ya aktif, coba aktifin kamera lah biar kelihatan. Ya, kami bersyukur kepada teman-teman juga yang sudah sekian lama bergabung untuk persekutuan ini. Saya berharap doa saya biar kita terus walaupun di dalam keterbatasan yang ada, tetapi lewat keterbatasan ini kita menyadari kuasa Tuhan sempurna dalam pelayanan yang sedang kita kerjakan hari ini. Itulah doa kita, doa saya dan doa kita semua, supaya kita terus bersama-sama berjalan bersama dengan Tuhan. Sekali lagi malam hari ini saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk menseringkan satu kebenaran firman Tuhan bagi kita semua ya, dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 Yohanes 11 ayat 1 sampai 6. Seorang Yohanes 11 ayat 1 sampai 6. Kalau ada yang ada Alkitab boleh membuka. Kalau enggak ada pun boleh boleh menyaksikan saja, atau saya coba tampilkan ini. Oke, ya Yohanes 11 ayat 1 sampai 6. Kelihatan ya teman-teman sekalian ya. Ya, lembaga Alkitab memberi judul Lazarus dibangkitkan. Ya, saya akan membaca buat teman-teman semua. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus mengasihi Marta dan kakaknya Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, demikian jauh bacaan firman Tuhan. Sekali lagi berbahagialah kita yang terus membaca, merenungkan firman Tuhan dan terus menjalankan apa yang menjadi kemauan Tuhan dalam hidup kita. Saya akan memberi khotbah atau renungan kita malam hari ini adalah sahabat
yang terbaik. Kalau kita melihat di dalam kisah ini, Maria dan Yesus beserta saudara-saudaranya sudah sangat mengenal dekat. Ya, mengenal dekat berarti mereka ada pergaulan yang sangat dekat antara Maria dan Yesus. Ini Maria tentunya bukan ibu Yesus ya, tapi Maria dan Marta yang pernah, Maria adalah orang yang pernah menyaki kaki Tuhan Yesus. Pertama yang dikasih oleh Tuhan. Ya, saya coba mengutip kalimat dari Khalil Gibran. Khalil Gibran bilang begini tentang sahabat. Sahabat itu adalah kebutuhan jiwa yang mesti terpenuhi. Dialah ladang hati yang kau taburi dengan kasih dan kau panen dengan penuh rasa terima kasih. Dan dia pula lah naungan dan pendianganmu, karena kau menghampirinya saat hati lapar dan mencarinya saat jiwa butuh kedamaian. Itulah menurut Khalil Gibran. Maka di dalam Yohanes 15 ayat 13 pun di sana dia berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Orang yang dikasih oleh Tuhan, kemana saja kita pergi, pasti kita akan menemukan orang-orang yang kesepian. Tidak jelas kenapa dia kesepian, tetapi dia memerlukan uluran tangan, dia mungkin memerlukan motivasi atau kata-kata dari kita. Ya, dia mencari seorang sahabat yang sejati, yang setia kepadanya. Dan minimal ketika ketika kita lagi ngobrol dengan dia, kamu tahu nggak, saya punya persoalan gini. Dengan kita mencurhatkan isi hatinya, kita mendengar isi hatinya, maka dia mungkin apa yang ada dalam hatinya merasa lega. Ya, itulah sahabat itu, dia selalu hadir di kala suka maupun duka. Itulah sahabat, sama seperti yang kita lihat ini, bagaimana Yesus pada akhirnya nanti membangkitkan seorang Lazarus yang sudah mati. Dan kita melihat bagaimana mereka sangat bergaul dekat dengan Maria dan Marta. Ya, Amsal 18 ayat 18 berbicara tentang sahabat. Sahabat pun bisa lebih panik daripada seorang saudara. Ya, karena pergaulan tadi itu ya. Ya, saya ulangi lagi kalimat awal tadi. Di dalam kehidupan kita pasti kita akan menemukan orang-orang yang kesepian, yang butuh dihibur, yang butuh ditolong, dan dibutuh diberi firman oleh kita semua. Tetapi pertanyaannya adalah, perkahkah kita melihat orang-orang yang demikian di dalam peristiwa ini? Apalagi di dalam era-era pandemi seperti sekarang ini, ada banyak orang-orang yang harus kita tolong. Tentunya mungkin kalau ada anak-anak muda, ya salam, ya mungkin di dalam kita ada adik-adik muda di tempat ini ya, mungkin dia sepi ketika ditinggal oleh kekasihnya, atau dia disepi-sepian ketika mungkin ada gejolak, ada pertengkaran kecil yang terjadi di dalam. Semua itu bisa mengalaminya. Tetapi di dalam kisah ini kita melihat Yesus adalah sahabat yang terbaik yang dapat kita miliki. Ya, saya ulangi, Yesus adalah sahabat terbaik yang kita miliki, karena dia hadir di kala suka maupun duka. Kalau kita melihat di dalam kitab ini adalah ada sifat-sifat yang dimiliki sehingga ia memenuhi syarat untuk menjadi sahabat terbaik kita. Ya, kalau kita lihat di dalam ayat ini adalah Yesus adalah sahabat yang penuh kasih. Di dalam ayat 3 dan 5 tadi kita baca bagaimana dia mencintai kita. Tetapi kalau kita melihat demikian di dalam ayat 3, ya, di ayat 3 dia berkata, dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit yang tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itulah anak Allah akan dimuliakan. Ya, Yesus mengasihi Marta dan kakaknya Lazarus. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, ya sekalipun demikian, ia mengizinkan peristiwa itu menimpa Lazarus dan saudara-saudaranya. Kita tahu bagaimana akhir kisah dari cerita ini. Semua ini kalau saya lihat ini kan orang yang rajin sekolah minggu dulu ini. Kalau lihat dari wajah-wajahnya kan, pasti kisah tentang Lazarus ini sering kita dengar ya. Apalagi kalau di kampung dulu ada CCA, cerdas cermat Alkitab.
Ya pasti kita udah tahu itu ya. Ya, tapi inilah realita yang sering yang terjadi, bagaimana Yesus mengatakan bahwa lewat kematian Lazarus ini membawa satu bagaimana mempermuliakan Tuhan itu sendiri. Indahnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana persahabatan itu dibangun dengan sebuah kekerapan yang baik. Salah satu contoh di dalam Alkitab saya boleh berikan adalah bagaimana seorang Yonatan, Yonatan anak dari Saul yang begitu mengasihi Raja Daud. Ya bahkan haknya dia sebagai raja diberikan kepada kepada Daud itu sendiri. Betapa kasihnya Yonatan kepada Daud itu sendiri. Bahkan ketika ayahnya Saul ingin membunuh Daud, dia berusaha untuk menyembunyikan Daud dan pergi dan memberi jalan bagi Daud untuk dia boleh lari keluar. Itulah sahabat yang dilakukan, itulah harga dari sebuah persahabatan. Ya, itulah harga dari sebuah persahabatan yang dimiliki oleh Daud dan Yonatan. Dan begitu pun Yesus dengan Maria dan kawan-kawan ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, indahnya kita mempunyai sahabat yang maha kasih seperti Yesus itu sendiri. Bahkan dia hanya tidak, bahkan lebih dari itu, dia mengasihi kita. Ya, dia adalah Allah yang mengasihi kita. Dia adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Di dalam keadaan seperti apapun, saudara, ingatlah akan nama Yesus. Ya, sering kita nyanyi dalam itu ya. Ingat akan nama Yesus. Suka maupun duka dia hadir di sana. Itulah yang harus kita ingat di dalam setiap kehidupan kita. Ya, kalau kau ingat pacarmu, jangan berharap dia memberi yang terbaik. Malah dia akan memberi. Mungkin kalau kau telepon dia malam-malam, buat apa sih kamu telepon? Kamu tahu nggak ini jam berapa? Bisa saja gitu. Tapi kalau lagi PDKT mungkin dia berusaha lah baik-baikan. Iya deh, gimana deh? Atau jangan, karena masih ada maunya. Tetapi kalau udah lebih dari situ, dia akan pasti marah. Tetapi Tuhan Yesus selalu ada, selalu ada bagi kita. Anytime dia selalu ada bagi kita. Dialah pertolongan kita yang sejati, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, tidak ada tempat yang lain. Dia adalah sahabat kita yang ada di kala suka maupun duka. Dia adalah pengiangan kita. Dia adalah tempat perteduhan hati kita. Dia adalah Allah Gembala yang baik itu, yang memelihara hidup kita. Oleh karena itu, teman-teman, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bersahabat kariblah dengan Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Tidak ada tempat perteduhan yang lain, hanya kepada Dia. Lihat, kalau kita melihat ini di dalam kisah ini, Yesus adalah sahabat yang penuh pengertian. Nanti kalau kita baca semua di dalam perikop ini ya, Yesus adalah Allah yang penuh pengertian. Di ayat pasal 21 sampai 36 itu, bagaimana dia datang kepada Maria dan pada akhirnya ia mengerti kesengsaraan kita yang paling berat. Ya, dia mengerti apa yang kita alami hari-hari ini. Tapi dia tidak pernah meninggalkan kita. Sama seperti baik peristiwa apapun itu, dia akan selalu hadir dan memberi jawaban tepat pada waktunya. Memang bukan waktu kita, karena berbicara tentang kairos dan kronos, berbicara waktu Tuhan dan waktu kita bukanlah yang terbaik, tetapi waktu Tuhanlah yang terbaik. Dia akan datang pada saat yang tepat. Mungkin hari-hari ini kita sedang berdoa supaya wabah corona ini segera berakhir, tetapi sekarang mari kita rubah cara berdoa kita. Ya Tuhan, di tengah pergumulan hidup ini, di dalam corona ini, beri kami kekuatan, beri kami kesabaran sehingga kami boleh menghadapi peristiwa-peristiwa berharga ini. Ya, peristiwa-peristiwa berharga ini. Biar kita melewati apa yang sedang kita alami hari-hari ini. Percayalah Kristus yang akan menopang kita. Sekalipun demikian, Dia mengerti kesengsaraan kita yang paling berat. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan percayalah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Dia ikut merasakan kesedihan kita yang paling pedih. Di dalam ayat 33 sampai 36, di dalam peristiwa kita baca ini ya, ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama dengan dia, maka masbullah hatinya. Ya, hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, mari dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Dia merasakan empati yang begitu dalam. Ketika dia tahu orang yang dia kasihi, saudara yang mereka kasihi harus mati,
dia menangis, Alkitab mencatat. Ini dia menangis, bukan dia berbicara tentang sisi kemanusiaan Yesus yang sedang menangis, ya, bahwa dia merasakan apa yang orang lain rasakan, ya. Kata orang Yahudi itu lihat betapa kasihnya kepadanya, gitu ya. Saking dia mengasihi mereka, katanya betapa kasihnya kepadanya. Yesus adalah sahabat yang pengasih maupun penuh pengertian. Namun demikian masih ada kekurangan yang sangat penting. Jika sebagai sahabat kita hanya memiliki kedua sifat itu, ya kita butuhkan bukan hanya seorang sahabat yang pengasih dan penuh pengertian saja. Dari ayat 37 sampai 34, sekarang kita akan mengetahui bahwa dia dapat mengerjakan hal-hal yang ajaib. Pada seharusnya di dalam peristiwa ini dia Lazarus sudah 3 hari mau masuk 4 hari terbaring di dalam kuburan dan tidak mungkin lagi bisa dibangkitkan. Mungkin dia sudah mau, tetapi lewat peristiwa ini Kristus menyatakan kuasanya. Hai Lazarus, bangkitlah. Seketika itu juga bangkitlah Lazarus. Saudara, peristiwa apa yang mau kita sampaikan kalau kita melihat dalam kondisi kita sekarang ini? Saya mau berkata begini, izinkan saya mau berkata begini. Biarlah lewat peristiwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, di sanalah kuasa Kristus, kemuliaan Kristus dinyatakan. Percayalah bahwa di balik peristiwa apapun ada hal yang baik yang Tuhan berikan. Percayalah bahwa apapun yang terjadi, ya, bahwa di balik duka cita pun juga Tuhan memberi penghiburan bagi kita semua. Itu yang harus kita imani dan kita harus percaya, ya, bahwa ketika kita melihat dia mengadakan mujizat, jika kita memenuhi syarat-syaratnya adalah kita tahu bahwa Yesus benar-benar memiliki sifat yang menjadi sahabat terbaik kita. Akan tetapi kita sekarang menghadapi suatu peristiwa penting. Apakah kita juga benar-benar ingin menjadi sahabat Kristus? Bagaimana caranya kita menjadi sahabat Kristus? Bergaul kariblah dengannya, ya. Bergaul kariblah dengan Kristus. Jangan pernah lupa memperkatakan Taurat siang dan malam. Ya, saya berharap kita anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan, ya, anak muda yang dikasihi oleh Tuhan atau siapapun kita, pagi hari jangan ya sering kita, ya, pagi hari yang kita ambil HP kita lihat ada WhatsApp yang tersisa dari semalam, ya biasa kan? Atau ada atau mungkin ada chattingan yang belum terbalas dan Anda ketiduran. Dan ketika Anda bangun pagi, itulah yang pertama-tama kali Anda melihat isi handphonemu. Apalagi kalau Anda sebagai seorang bisnismen, ya, sama seperti Pak Ketua kita ini, ya, Bung Hendra, ya, mungkin dia bangun pagi dia melihat adakah bisnis, apakah adakah dari klien atau dari orang-orang di sekitar yang masuk, ya. Tapi malam hari ini saya ingatkan kita, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, carilah Tuhan, maka Anda akan berhasil di sepanjang jalan. Apakah di sana tidak akan ada hal yang tidak membuat kita mungkin harus diterjang oleh angin apapun, tetapi percayalah jika kita mendahulukan Tuhan, ya, jika kita mendahulukan Tuhan, maka Tuhan akan menyertai perjalanan hidup kita. Ya, semua akan diiringinya. Dia yang akan memulai perjalanan hidup kita. Dia juga yang akan membawa kita mengakhiri perjalanan hidup ini dengan baik. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Bergaul kariblah dengan Kristus, karena Dia adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Maka Raja Daud mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia mengatakan demikian karena kenapa? Karena dia merasa bahwa hanya Tuhanlah yang mampu membawa dia kepada ketenangan dan kehidupan yang baik. Ya, Raja Daud juga dipertegaskan di dalam Mazmur pasal 62 itu, dia berkata, hanya dekat Allah saja aku merasa tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dia gunung bentengku, kota keselamatanku. Saudara tahu, Raja Daud adalah seorang raja yang hebat. Raja Daud adalah seorang pasukan perang dulunya sebelum dia menjadi raja. Tetapi tahukah saudara, dia merasa tidak tenang kalau bukan Tuhan yang menyertai perjalanan hidupnya. Seharusnya kalau kita melihat diri kita, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus berkata, kalau Tuhan bersama denganku, aku akan terus melakukan ini dan itu. Apa yang harus kita lakukan? Jangan pesan malam hari ini, kalau kita mau bersahabat karib dengan Tuhan, bangun pagi sebelum Anda tidur, bacalah firman Tuhan itu yang menjadi penolong dan kekuatan. Sebelum Anda beraktivitas pagi-paginya, ya, handphone
ditinggalkan dulu untuk sementara waktu. Ya, karena ketika nanti Anda membuka handphone yang duluan, kata orang ya, bukan kebaikan yang Anda dapatkan, tetapi masalah yang Anda dapatkan. Tetapi ketika Anda mendahulukan Tuhan, sekalipun nanti Anda Anda masalah, Anda akan merasa tenang karena Anda sudah firman Tuhan sudah dibaharui oleh saudara. Ini yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan di dalam peristiwa hebat apapun kita melihat bagaimana Tuhan membangkitkan Lazarus. Ketika dan sesudah berkata demikian, berserulah dia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluk. Dan Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi. Bayangkan aja kalau kita melihat orang di jalan yang masih sementara dalam kain kapan ya, kita mungkin akan ketakutan. Ya, tetapi peristiwa ini mengingatkan kita bahwa Tuhan mampu melakukan apapun di dalam setiap kehidupan kita. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi jika Anda bersama kepada Tuhan, jika Anda bersama kepada Tuhan sebagai sahabat kita yang sejati, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia adalah Allah yang baik. Sekalipun Anda mungkin dan saya tidak setia, Dia tetap Allah yang setia. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Ya, kalau ada di sekitar di luar Yesus yang berkata saya setia, itu omong kosong. Karena Yesuslah yang bisa setia sampai akhir dalam hidup kita. Kalau hari ini ada adik-adik perempuan muda, kalau Anda digombalin bahwa mereka akan setia sampai akhirnya, jangan terlalu percaya dengan janji-janji manis itu. Itu bullshit semua itu. Ya, jangan terlalu percaya. Tapi percayalah kepada Kristus. Doakan saja kalau memang Dia yang terbaik, Tuhan akan berikan. Ya, tapi kalau tidak pun dan berdoa dan berkata, hanyalah engkau hai pembuat kejahatan, jauh-jauhlah dari diriku. Itu yang harus Anda katakan. Ya, rumus dia. Ya, apapun rumus dia, percayalah kepada Tuhan, karena Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Saya tadi baru saja membaca salah satu buku terkenal seorang anak ilmu jalanan yang sudah sangat terkenal. Nanti kalau Anda membaca tulisan dari Ripple Tapenawas, dia berkata dia adalah seorang yang sangat sukses di masa mudanya, dan dia berkata, carilah Tuhan maka Anda akan menemukan kebahagiaan. Mungkin kita tidak kaya seperti Ripple Tapenawas ini, tetapi kita diberi kekuatan, ketenangan oleh Kristus. Kita mungkin bisa menjadi berkat bagi saudara-saudara kita. Anda semua masih terlalu muda, kita semua masih terlalu muda untuk menjalani kehidupan ini. Tetapi yang saya mau katakan adalah, menjadilah setia kepada Kristus. Dia karena kenapa? Dia adalah sahabat kita yang sejati. Dia adalah Allah yang berkuasa, ya. Dia adalah Allah yang berkuasa yang akan mengerjakan hal-hal yang ajaib. Dia membangkitkan seorang Lazarus yang sudah mati. Ya, hanya Dia yang mampu melakukannya. Tetapi kita juga harus mengerti bagaimana kita membangun hubungan yang baik dengan Kristus. Bangun hubungan yang baik dengan Kristus. Bangunlah komunikasi kita kepada Kristus dengan baik, yaitu dengan berdoa dan membaca firman-Nya. Ya, kalau kita mungkin dulu masih sering bolong membaca firman Tuhan, mari kita kembali kepada firman-Nya untuk terus membaca firman dan merenungkannya, karena kita tahu di sanalah ada kekuatan. Tidak ada tempat perlindungan bagi kita, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apakah itu kakekmu, nenekmu, atau siapapun orang tuamu, tidak ada tempat perlindungan yang terbaik. Tempat perlindungan kita yang terbaik hanya kepada Kristus. Apalagi kita semua ini sedang berada di rantauan. Ya, apalagi kita sedang berada di rantauan. Sering sekali kita mencari Tuhan di kala kita sedang dalam keadaan duka. Saya ulangi kalimat saya ini, kadang-kala kita hanya mencari Tuhan di kala kita sedang duka. Orang Manado bilang kalau ngana jo berdoa, dia bilang kalau Anda lagi susah katanya, sampai lutut tak miring-miring katanya. Ya, itulah kalau kita sedang dalam keadaan duka. Tetapi kalau kita sudah tidak perlu lagi Tuhan, apa yang kita punya sudah kita dapatkan, kita akan berkata kepada Tuhan, Ambegio sayonara, sampai jumpa di lain kesempatan. Sering sekali kita mempermainkan hati Tuhan. Sering sekali kita melupakan hati Tuhan. Oleh karena itu, malam hari ini saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Kembali lagi itu firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Dia adalah Allah yang selalu peduli kepada kita. Dia adalah sahabat kita yang sejati. Kalau dia adalah sahabat kita yang sejati, maka tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan dia. Oleh karena itu, jagalah persahabatan kita kepada Kristus, sama seperti kita menjaga persahabatan kita dengan orang-orang yang kita kasihi. Karena kita tahu bahwa di dalam persahabatan itu Tuhan selalu menaruh harap kepada kita. Seorang sahabat selalu menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara di dalam kesukaran. Dia selalu hadir di dalam hidup kita, baik di dalam pergumulan hidup kita. Dan percayalah, bekerjalah sesuai dengan ritmenya Tuhan, bukan dengan ritmenya kita. Sering sekali kita diperhadapkan dengan persoalan-persoalan. Dan yang paling penting, mari kita belajar untuk tidak mengerjakan persoalan dalam hidup kita dengan sendiri. Tapi mari kita libatkan Tuhan di dalamnya. Dan apapun yang Anda miliki hari-hari ini, jangan pernah Anda sombong. Karena Alkitab mencatat hidup kita itu sama seperti uap yang sebentar kelihatan lalu lenyap. Oleh karena itu kita akan berkata, kalau Tuhan menolongku, saya akan melakukan ini dan itu. Dan kita bersyukur juga, kalau kita terus mengembangkan pelayanan ini, walaupun masih kecil, tetapi mari kita besarkan bersama-sama. Mari kita menjaganya bersama-sama, dan kalau Tuhan izinkan dalam waktu dekat, mungkin kita akan beribadah bersama-sama secara offline, ya offline. Tapi di dalam keadaan seperti inilah kita melihat kesetiaan kita di dalam melayani Tuhan diuji. Oleh karena itu saya berharap kita semua tidak boleh kendor di dalam melayani Tuhan atau di dalam mencari Tuhan. Sekalipun peristiwa-peristiwa yang mengguncangkan iman kita, tetapi marilah kita tetap berteguh harap kepadanya, karena dialah sahabat kita yang sejati dan tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah Allah yang baik, dia adalah Allah yang peduli bagi kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, sekalipun seulangi lagi kita mungkin sering mengambil diri. Datang kepada dia, berserahlah kepada Kristus. Dan maka kita akan melihat hal-hal yang tidak pernah kau jumpai sebelumnya dalam hidup ini. Ya, yang tidak pernah kita jumpai dalam kehidupan kita. Mari kita lakukannya di dalam kehidupan kita, di dalam setiap perjalanan hidup kita, bahwa di dalam setiap peristiwa hidup kita, dia adalah gembala yang baik yang terus menuntun kita. Marilah kita melihat bagaimana Tuhan menyertai perjalanan hidup kita, sehingga pada akhirnya kita mendapatkan kepuasan hati yang berasal dari Tuhan. Saya rasa ini yang mau saya sharingkan bagi kita semua. Kalau teman-teman ada yang ingin men-sharingkan pengalaman atau apapun, silakan. Biarlah di dalam ruang diskusi ini kita terus berdiskusi bersama-sama untuk kemuliaan Kristus. Ya, oke. Oh, saya minta Pembujuan mungkin agak menambahkan sedikit, silakan. Perkenalkan dulu biar orang kenal. Ya, ya halamannya artinya sudah cukup lah. Iya, Pak aku nggak dong. Aku dong. Oh, tadi kan Bu Melki kan ngomong tentang persahabatan ya, persahabatan Lazarus dengan Tuhan Yesus. Berarti persahabatan bicara tentang hubungan yang baik. Berarti mereka sudah sering bertemu, sudah sering berjumpa, dan pasti juga sudah saling mengenal. Ya, membangun hubungan yang baik dengan Tuhan pun juga adalah sesuatu yang baik kalau menurut saya ya. Kemudian juga persahabatan dengan Tuhan Yesus juga adalah sesuatu yang bukan sia-sia. Ya, saya pikir sangat memberkati sekali Umbu, karena membawa kita untuk terus membuka hati kita, diri kita juga untuk ya membangun persahabatan yang baik dengan Tuhan. Ya, contohnya seperti apa? Ya, setiap waktu dalam pagi, malam, sebelum tidur juga adalah waktu sebenarnya untuk kita membangun ya persahabatan dengan Tuhan. Ya, saya juga sebagai hamba Tuhan juga tidak melupakan hal itu. Ya, sampai sekarang juga saya tetap membutuhkan Tuhan, ya, membangun persahabatan yang baik dengan Tuhan. Itu kami lakukan sampai sekarang ini. Ya, jadi saya pikir persoalan dalam hidup kita kan kayaknya kita sekarang ya kita bicara jujur saja bahwa kita ini hidup di dalam perantauan ya.
Akalahumba berarti kekurangan sayur, kita bisa Anda raunggara kan? Iya bisa, kita pergi minta di teman, sahabat. Tapi kalau di sini semuanya serba beli. Ya. Nah, tidak ada orang yang bisa menolong kita. Kita berharap kepada keluarga juga ya jauh sekali. Nah, ya persahabatan dengan Tuhan lah ya. Saya pengalaman dalam saya hidup di Bekasi sini ini sudah 6 tahun saya hidup di sini dan pelayanan di sini ini sudah 6 tahun. Ya, kemudian juga Om Melki ya, saya pengalaman pribadi ya Om Boy. Ketika saya memutuskan untuk masuk sekolah ketika tahun 2019 saya mau lanjut S2. Itu saya tidak punya uang apa-apa. Tidak punya apa, hanya satu, saya dapat firman Tuhan, konfirmasi dari Tuhan, yaitu Ulangan 28 ayat 2. Segala berkat ini akan datang kepadamu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Hanya itu modal saya. Nah, sampai sekarang saya melihat bahwa ternyata Tuhan luar biasa. Membangun persahabatan dengan Tuhan itu, Tuhan akan bertanggung jawab. Itu saja sih Om Bu, terima kasih. Amin. Ya, terima kasih luar biasa ya. Itu Tuhan yang bertanggung jawab, itu kata kuncinya. Saya sangat ini ya, diberkati dengan kalimat itu. Bahwa segala sesuatu percayalah kalau Tuhan yang berkehendak, Tuhan juga yang akan memulai dengan baik perjalanan hidup kita. Termasuk apapun ya, termasuk dalam hal apapun dalam firman kita. Dia akan terus bertindak dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Itu dari wujud mungkin ada dari teman-teman sekalian, Adi baca mungkin atau Tri, silakan ya, biasa sharing biar ini. Atau mau ulang kali lebih kali ya, bisa juga ya. Ayah. Oke, ya silakan. Lanjut Om Bu. Mau Obed. Bagaimana Ayah? Ya, kalau ada yang mau sharing silakan. Ya, kalau dari saya tadi kita sudah sama-sama mendengarkan bagaimana diceritakan oleh kisah Raja Daud, persahabatan dengan Tuhan. Jadi kita harus selalu bersahabat dengan Tuhan, bukan dengan corona, begitu toh contohnya. Jadi kalau ayat John tadi mengutip satu ayat, kalau saya juga mengutip satu ayat, Matius 7 ayat 7, mintalah maka engkau akan diberikan, carilah maka engkau akan mendapat, ketoklah maka engkau akan dibukakan pintu. Begitu saja ayat, terima kasih. Oke, singkat padat ya, jelas ya. Bapak Murid mungkin silakan. Ya, kalau menurut saya sih sudah cukup buat saya. Iya. Dilanjutkan sih. Oke, Ince, silakan. Ince mau nambahkan. Nah, ini kalau inilah sebenarnya yang adik-adik yang selalu terus berjuang untuk membangun pelayanan ini terus berjalan. Ince mungkin mau tambahkan? Yang tahu terus. Lanjut aja. Ya sampai Tuhan Yesus datang, lanjut terus ya. Hanya kalimat itu, lanjut. Ya. Terus mau bicara? Markus mungkin? Markus ya. Oke, ini pakai itu udah nyalakan kamera, Bung Hendra. Sibuk. Oke. Tri aja Tri. Ya, mewakili perempuan. Jaringan yang kurang bersahabat ya. Udah pas. Oke. Mungkin dari Ibu Ana Penu mungkin yang baru wisuda kemarin, boleh silakan mencurahkan sepatah dua kata. Oke. Dipersilakan. Oke, Adiana, sampai perkenalkan diri dulu kepada teman-teman sekalian di sini ya.
mau ngomong apapun terserahlah. Mau pujian, penyembahan. Ya, silakan deh. Oke, shalom Bapak Gembala, shalom semua saudara-saudari yang terkasih. Mungkin masih ada yang belum kenal ya. Ya, Nama saya Adriana Penu. Saya dari Sumba Timur. Rumah saya tepatnya di Laipori. Kalau teman-teman pernah ke Walakiri, setelah itu baru rumah saya kalau ke arah Melulu. Saya baru lulus dari STT Jeffrey Jakarta. Kemarin hari Sabtu, tanggal 24 Juli, puji Tuhan sudah diwisudakan bersama dengan Kakak Melki. Selamat buat Kakak Melki juga, buat Bapak Gembala. Nah, terima kasih untuk Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua pada malam hari ini. Biarlah kita semua mau dan berusaha untuk menjadi sahabat Tuhan Yesus. Karena di dalam firman Tuhan, Tuhan memanggil kita sebagai sahabat, bukan hamba. Di mana kalau sahabat itu kita mengetahui, kita mengenal Tuhan lebih dalam, dan kita mengenal Tuhan dengan baik, apapun yang dilakukan, apapun yang dikehendaki oleh Tuhan, yang kita sebagai sahabat Tuhan pasti mengetahui apa yang menjadi kehendaknya. Jadi marilah semua sahabat Tuhan, saudara-saudara, kita berusaha untuk menjadi sahabat Tuhan yang sejati. Itu saja dari saya. Terima kasih, Tuhan berkati. amin. Terima kasih adik-anak. Luar biasa ya. Oke, Imam Angel mungkin mau bicara. Wih, selamat Buana. Terus Pak Ketua. Oke, Imam Angel mau bicara, silakan. Lanjut ya. Oke, terima kasih Nana. Oke, kalau kita ya, oke, mau bicara Bu. Itulah tadi apa yang disampaikan oleh teman-teman sekalian yang lagi kita juga lebih kekuatan dalam kehidupan Mas Hari. Oke. Ya. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, mau ada lagi yang mau tambahkan firman Tuhan kita malam hari ini? Doa ya? Doa ya? Doa penutup. Ya, biar itu menolong kita untuk terus menuntun kita di dalam setiap perjalanan hidup kita. Sekali lagi, percayakan hidup kita kepada Tuhan. Ya, ada banyak janji, ada banyak janji-janji konkret yang ditawarkan oleh dunia ini. Tapi percayalah, hanya janji Tuhan yang bisa dipercayai. Ya, hanya janji Tuhan yang dipercayai dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, teman-teman, di masa muda kita hari-hari ini, mari kita percayakan hidup kita kepada Kristus, bersahabat kariblah dengannya, bergaul kariblah dengan Tuhan. Tadi saya ingat kalimat ujian bilang gini ya, kalau mungkin di kampung minta ubi atau mau minta sayur mungkin atau lauk mungkin kita masih pergi di rumah sebelah masih gratis. Apalagi maksudnya lauk itu yang pemata umumlanai agak susah membahas dasar itu. Yang ini yang sayur yang di pemata umumlanai muncul yang di sayur santan kelapa ya, sayur atau makanan yang
yang dipakai santan kelapa. Itu sangat enak. Tapi di sini kita harus beli. Ya, semua harus dipakai dengan uang. Tetapi percayalah, sampai hari ini pengunjung tadi sudah 6 tahun di Bekasi, tapi Tuhan masih pelihara. Ya, saya lihat tidak ada pengunjung tidak kurus, malah masih badannya besar, mungkin mau diet juga kali ya, supaya lebih lebih kurang. Kangkung juga. Kangkung super mie itu kan udah makanan nasional. Ya, makanan nasional yang kita. Tapi apapun Tuhan punya cara untuk menolong kita. Oleh karena itu, bersahabatlah dengan Tuhan yang terus memelihara kita. Ya, saya minta Pak Miss Nopi berdoa buat firman Tuhan malam hari ini. Miss Nopi berdoa buat firman Tuhan malam hari ini. Ya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan buat malam ini. Ya, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan buat malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang memberkati kami. Biarlah ya Tuhan, firman ini menjadi kebenaran yang hidup dalam kehidupan kami dan kami mampu melakukan dalam hidup kami. Kami percaya bahwa setiap firman yang kami dengarkan tidak berlalu begitu saja, tetapi menjadi tema dalam kehidupan kami. Biarlah kami terus menjadi sahabat bagi Kristus untuk selalu mendekatkan hidup kami, karena kami percaya hidup kami sepenuhnya diatur dan rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih juga ya Tuhan buat hamba-Mu yang menyampaikan firman. Engkau urapi dia, pakai dia secara luar biasa lagi, sehingga setiap pelayanan yang dilakukannya ke depannya boleh berhasil, dan kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan boleh mendapat hal baru untuk masa depan dan untuk pelayanan kami masing-masing. Terima kasih ya Bapak, inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin, amin. Oke, saya serahkan ke Adi Yesi. Terima kasih. Silakan Adi Yesi. Oke, baik. Terima kasih untuk Bapak Gembala yang sudah memberkati kita semua lewat kebenaran firman Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat malam hari ini. Mari kita memuji Tuhan dari pujian Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat melimpahkan kasih bagai hujan yang lebat dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah baharui hati kami, curahkan kurnia. Doa penutup dan doa berkat akan dipimpin oleh Bapak Gembala. Dipersilakan. Ya, mari kita berdoa. Bapak di surga, kami sungguh bersyukur buat waktu yang baik ini. Kami anak-anak-Mu masih diizinkan Tuhan untuk berdoa bersekutu bersama-sama. Bapak di surga, berkati kami di dalam setiap peristiwa apapun yang kami jalani. Biarlah tangan Tuhan terus menyertai dan menolong kami. Bapak di surga, ada banyak hal yang terjadi di luar sana. Tetapi di luar sana berita-berita yang menakutkan. Tetapi ketika kami datang kepada Tuhan, di sini Tuhan memberi kami kekuatan. Di sini Tuhan memberi kami kenegaraan. Oleh karena itu Tuhan, ajarkan kami untuk kami terus berharap dan berpaut kepada Tuhan, yang menjadi sumber kekuatan dalam hidup kami. Biar segala sesuatu yang kami lakukan dan kami kerjakan, kami boleh meninggikan Tuhan di atas segalanya. Bapa di surga, apa berdoa buat keluarga ayah Bapak Angel yang ada di Bali. Tuhan juga memberkati mereka. Di dalam setiap pekerjaan usaha yang dilakukannya, Tuhan menolong dan memberkati. Berkati ayah Bapak Angel sebagai kepala keluarga, biarlah berikan dia hikmat-Mu bagi dia, sehingga apa yang dia kerjakan bagi keluarganya itu mendatangkan kebaikan. Berdoa juga buat Angel yang akan melaksanakan studi, Tuhan juga memberkati,
segala kebutuhan juga Tuhan mencukupkan. Karena kami ketika kami berharap kepada Tuhan, Engkau Jehovah Jireh, Allah yang selalu menyediakan bagi kami. Bapa di surga, berkati juga adik Yesi pada malam hari ini dan teman-teman, ada adik Ana dan adik satu lagi Tuhan. Kami berdoa Tuhan juga memberkati masa depan mereka dalam perkuliahan, dalam sekolah. Tuhan menolong dan kami percaya juga Tuhan masa depan yang gemilang Tuhan sudah berikan yang terbaik bagi mereka. Berdoa juga buat Ibu John dan keluarga dan istri ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga terus memberkati di dalam pelayanan mereka, apapun yang mereka sedang menghuni dan sedang mereka kerjakan. Kami percaya Tuhan selalu menopang dan menuntun mereka di dalam setiap peristiwa. Berdoa juga Tri dan Panji, Tuhan juga memberkati setiap masa depan mereka, pergumulan yang mereka hadapi. Berdoa juga buat Yusuf ya Tuhan di dalam setiap pekerjaannya. Tuhan juga terus memberikan hal-hal yang baik, anugerah Tuhan yang terus menuntun perjalanannya, sehingga segala sesuatu dia boleh bekerja nanti dan mendatangkan kebaikan. Berdoa juga buat Ibrito yang mungkin akan segera mengakhiri S2-nya, Tuhan memberkati ya Tuhan di dalam setiap pekerjaan, di dalam setiap studinya dan apapun yang sedang dialami hari-hari ini. Tuhan memberkati. Berkati Adi Lius, Buranto dengan Adi Doni juga Tuhan dalam pekerjaannya. Tuhan menolong dan menopang. Berdoa buat anak Mesdi, berdoa buat Turis, berdoa buat Adi Robert, berdoa buat Markus, berdoa buat Pince, Nikmati dan Nida, berdoa buat Umbu Hendra, berdoa buat Umbu Yafet, dan berdoa juga buat Yunus dan Marcia Tuhan. Tuhan memberkati kami semua. Biarlah segala sesuatu yang kami kerjakan, Tuhan ajarkan kami untuk terus berpengharapan kepada Tuhan. Biarkan kami boleh diajar, dididik oleh Tuhan dalam setiap kami mengiringi Tuhan. Kami yakin dan percaya Bapa di surga, kami berdoa dalam nama Yesus. Biarlah di dalam masa-masa muda kami boleh berikan yang terbaik untuk Tuhan di dalam setiap pekerjaan kami, di dalam setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami boleh memperkenalkan Kristus kepada mereka yang belum mendengar, bahkan yang belum percaya kepada Kristus. Bapa di surga, ini doa kami ya Tuhan. Biarlah di dalam ibadah kami dari awal sampai akhirnya, kami berdoa juga Tuhan, Engkau terus memimpin ibadah ini ya Tuhan, memimpin ministry ini ya Tuhan. Biarlah terus Tuhan bekerja dari awal sampai setiap perjalanannya, Tuhan juga yang menyertainya. Kami percaya Tuhan, kalau Tuhan yang memulai, Tuhan juga akan melanjutkan perjalanan dari pelayanan ini. Berkati kami semua ya Tuhan. Biarlah kami terus tetap setia kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Kami tidak setia kepada orang-orang di sekitar kami, tapi kami lebih setia kepada Kristus yang adalah penolong dan penuntun dalam hidup kami. Bapa di surga, sekali lagi Tuhan, ini doa kami biarlah Tuhan terus menjamah. Kalau ada di antara kami yang mengalami kelemahan tubuh, kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau tabib di atas segala tabib yang mampu menyembuhkan. Kalau ada di antara kami yang berada dalam keadaan luka, Tuhan hiburkan. Kalau ada dalam keadaan kami yang berada dalam gundah gulana, Tuhan berikan kekuatan untuk melewati setiap peristiwa demi peristiwa. Karena kami yakin dan percaya, setiap peristiwa mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita menutup ibadah ini, mari arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Tuhan yang adalah kasih dan setia, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu, akan memelihara hidup kita hari ini, sekarang, sampai Maranatha. Yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Amin. Selamat malam, shalom. Shalom, ayah Bapak, sehat.